Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Syafiq Wilhelmianda dengan NIM G02408 dari kelompok B6. Hari ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 1.3 tentang sistem pencernaan dan metabolisme. Nah, kita langsung aja ke yang laporan praktikum ketiga. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Nah, yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, langsung kita mulai aja ya. Sama perbedaan jejunum dan ileum. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabelnya. Nah, pertama, kalau untuk jejunum sendiri tuh dia tuh terkait di regio umbilicalis, sedangkan untuk ileum tuh dia tuh ada di kanan bawah kavum abdomen di pelvis. Untuk warnanya, pokoknya jejunum tuh dia tuh lebih gelap dibanding ileum. Jadi tuh kalau jejunum tuh dia tuh merah gelap, sedangkan ileum tuh dia tuh pink muda. Untuk diameternya sendiri, jejunum tuh dia lebih lebar ya. Dia 2 sampai 4 cm, sedangkan ileum tuh 2 sampai 3 cm. Untuk dindingnya, jejunum tuh dia tuh lebih tebal, sedangkan untuk ileum dia tuh lebih tipis. Untuk vaskularisasinya, jejunum tuh dia tuh banyak vaskularisasinya, sedangkan ileum tuh sedikit. Dan fasa rektanya dia panjang untuk jejunum dan ileum tuh pendek. Untuk akar kadesnya hanya 1-2 tingkat, dan untuk ileum tuh dia tuh bersusun dan lebih kompleks. Untuk lemak mesenterinya, jejunum tuh lebih sedikit dan ileum tuh banyak. Untuk plika sirkularisnya, untuk jejunum tuh dia tuh besar, tinggi, rapat. Dan untuk ileumnya tuh dia sedikit dan jarang, dan tidak ada di bagian distal. Oke, lanjut lagi untuk Polyphyry. Di jejunum tuh dia cuma beberapa di Polyphyry. Untuk ileum tuh dia tuh banyak. Oke, kalau kita bisa lihat ya untuk di sini vasa rekta dan arkada arterial. Nah, kalau kita lihat kan tadi di sini untuk jejunum dia hanya 1-2 tingkat ya. Ini kayak gini, 1-2 tingkat. Sedangkan untuk ileum dia tuh banyak gitu. Kayak berapis-lapis. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut ke yang 3B. Yaitu tadi pertanyaannya, jelaskan struktur bangunan di kolon. Nah, kita harus di intestinum tenum. Di di intestinum calcium. Pertama kita harus tahu dulu. Oh ya, tadi sebelumnya untuk tadi tuh jejunum epithelium nice to know aja. Ini tuh nervusnya tuh dia pakai nervus panicus minor. Bagian dari nervus panicus ab- abdominopelvici. Kenapa? Karena dia di bagian hindgut. Untuk parasimpatisnya dia tuh ada di nervus vagus. Oke, lanjut lagi. Nah, kita ke bagian sini. Kita harus lihat dulu. Nah, di sini tuh pokoknya tuh awalnya tuh regio inguinus dextra tuh berawal dari caesum. Nah, berjalan ke ascendens melewati regio umbilis dextra, hipochondria dextra di bawah hepar sebagai flexura hepatis. Nah, dia tuh setinggi PL2. Nanti dia berjalan ke kiri transversal menyalingi abdomen. Nah, ini dan membelok sebagai flexura lienalis. Nah, setingginya tuh VL1. Habis itu berjalan ke descendant mulai dari regio lumbalis sinistra sampai ke fasa iliaca sinistra membentuk flexura sigmoidea masuk ke pelvis turun dan berjalan ke dinding posterior anus. Nah ini. Nah kita lihat bagian intestinum cranum. Nah kita lihat ya di sini tuh sebenarnya ada transversus colon, ada colon ascendens, caesum, appendix gitu-gitulah, ileum, sigmoidea colon, rectum, anus dan lain-lain. Nah, bagian-bagian pentingnya tuh pokoknya yang pertama yang harus kita ingat tuh ada Taenia coli, Taenia coli. Nah, Taenia coli itu apa sih? Dia tuh dibentuk oleh satu longitudinale tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu menutupi seluruh permukaan. Nah, ada tiga Taenia. Nah, ada Taenia mesocolica, Taenia libera, sama Taenia ometari. Pertama yang mesocolica dulu. Nah, dia tuh tempat perekatan karena namanya mesocolica, dia tuh perekatan mesokolon. Pada kolon transversus terdapat pada bagian dorsal, sedangkan pada kolon ascendent descendant terletaknya tuh di medial. Terus kita lanjut ke tania momentalis.
Nah, untuk tenia aumentaris itu merupakan tempat pelekatan dari omentum maius. Nah, dan pada kon transversum terletak di ventral, sedangkan pada kon ascendens dan descendens terletak di sebelah lateral. Dan untuk tinea libera, dia itu tidak dilekati oleh bangunan. Nah, terus kita lanjut ke ada yang namanya di sini tuh ada incisura dan haustra. Nah, ini ya. Kalau kita lihat incisura dan haustra, incisura dan haustra tuh pada rhizome colon tuh panjang tainya itu lebih pendek daripada stratum sircularis, sehingga stratum sircularis melipat-lipat dan membentuk plica semilunaris. Sedangkan yang keluar membentuk haustra. Nah, haustra itu dari luar tuh kelihatan menggembung dan di antara lekukan-lekukannya itu disebut incisura. Ini kan lekukan. Ini kan haustra. Nah, di antaranya itu ada namanya incisura. Lekukan-lekukannya. Terus ada plica semilunaris. Nah, yang ini namanya plica semilunaris. Nah, dia itu ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat villi. Nah, di sini ada appendices epiploicae. Nah, dia itu kantung-kantung kecil yang berisi lemak. Nah, dibentuknya oleh tunica serosa colon. Nah, udah banyak pada colon transversum. Ya, kita lanjut lagi. Tadi ini udah ya. Oke, kita lanjut ke kaisum. Nah, ini kaisum. Nah, dia tuh pokoknya di sini ada frenum of iliacal valve, terus ada local orifice dan local valve. Nah, dia tuh terletak di perbatasan ileum dan intestinum crassum. Nah, panjangnya itu sekitar 7,5 cm dan seluruhnya ditutupi oleh peritoneum. Nah, lipatan peritoneum di sekitar kalsium itu membentuk recessus iliacalis superior, iliocaesalis inferior, dan recessus retrocaesalis. Nah, dia tuh terletaknya di fossa iliaca dextra di atas musculus iliopras dan tepat di depan di belakang dinding abdomen dan inferior plica iliacus. Nah, bagian dalam kalsium tuh dapat dijumpai plica semilunaris, valvula iliacalis, tadi udah aku sebutin. Nah, Nah, untuk neurovaskularisasinya, vaskularisasinya itu untuk arteri itu ada arteri appendicularis. Nah, dia tuh cabang dari arteri caecalis posterior dan cabang arteri iliocaecalis yang merupakan cabang arteri mesenterica superior. Nah, untuk venanya itu ada vena appendicularis menuju ke vena caecalis superior, posterior. Nah, untuk inervasinya tuh dia tuh simpatisnya itu nervus planicus minor dan untuk parasimpatisnya itu di nervus vagus. Kita masuk ke kolon. Nah, pertama kita mulai dari kolon ascendant. Nah, untuk kolon ascendant sendiri itu dia dari caesum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Belok ke kiri membentuk flexura coli dextra ini. Jadi dia tuh membentuk ke coli dextra dan melanjutkan diri sebagai kolon transversum nanti yang selanjutnya. Konteks versum. Nah, dia tuh dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Untuk vaskularisasinya tuh arterinya tuh ada arteri iliaca et arteri colica dextra. Venanya tuh bermuaranya tuh ke vena mesenterica superior. Untuk inervasinya, simpatisnya itu dia tuh nervus vagus minor dan parasimpatisnya sama nervus vagus. Terus kita lanjut ke kolon ini dulu, kolon transversum. Nah, ini. Dia itu berjalan menyilang abdomen mulai dari fascia coli dextra sampai fascia coli sinistra. Nah, di sini tuh vaskularisasinya itu 2/3 proksimalnya, yaitu arteri colica media. Sedangkan sepertiga distalnya tuh dia tuh colica sinistra. Untuk venanya tuh mengikuti arteri yang sesuai dan berumur ke vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior. Untuk inervasinya, dia tuh simpatisnya tuh ada 2/3 proksimalnya tuh ada nervus panicus minor dan sepertiga distalnya dia namanya nervus parancolumbalis. Parasimpatisnya itu 2/3 proksimalnya tuh nervus vagus dan sepertiga distalnya tuh nervus panici pelvici.
Terus lanjut lagi ke di sini. Kita lanjut lagi ke ini. Colon descendant. Nah, colon descendant itu terletak di kuadran kiri atas dan bawah, berjalan dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Tuh. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir ada kolon sigmoideum. Kolon sigmoideum itu pokoknya penggantungannya mesel kolon sigmoideum. Lanjutkan diri ke rektum. Oke, untuk kolon sigmoideum itu sama, ya mirip lah. Arterioika sinistra, venanya vena sigmoidea bermuara ke vena mesenterica inferior dan inervasinya itu nervus francolumbalis sama nervus planici pelvici. Oke, kita lihat rektum dan ini ada rektum dan analis kanalis. Nah, ini rektum dan ini kanalis analis. Di sini ada appendix juga, ada kolon dan ileum. Nah, kita lanjut ke kanalis-kanalis yang ini. Di sini ada rektum dan anus. Nah, dia tuh terletaknya tuh di bawah diafragma pelvis dan berakhirnya tuh di anus nanti. Nih, terus dia tuh anal kanal tuh dibagi menjadi tiga segmen. Ada zona columnaris, pecten analis, dan zona cutanea. Sebenarnya ada zona satu lagi yaitu radialis. Nah, columnaris tuh pokoknya tuh dia tuh lipatan longitudinal. Sedangkan untuk pecten analis tuh dia tuh pokoknya epitelium squamous kompleks non keratinasi punya zona putih di mukosa. Ini tuh namanya zona alba. Terus ada zona cutanea, ada kulit eksternal, dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Terus ada zona hemorrhoidalis. Oke. Ada permukaan dalam dijumpainya tuh ada columna rectalis, ada columna rectalis, valvula analis sama sinus rectalis. Nah, kita lanjut lagi di sini. Tadi ya yang aku bilang. Nah, di sini tuh juga terdapat otot-otot ya. Di sini tuh ada otot musculus sphincter ani internus, dia tuh otot polos. Untuk musculus coagulator ani dia tuh otot polos juga. Terus ada sphincter ani externus, dia tuh otot skelet. Sama musculus rectalis, dia tuh otot skelet, bagian musculus levator aninya. Oke, untuk analis vaskularisasinya untuk arterinya tuh dia arteri rectalis superior cabang arteri mesenterica inferior, sama ada arteri rectalis media cabang arteri iliaca interna, sama ada arteri rectalis inferior cabang arteri iliaca interna juga. Untuk venanya dia tuh ada vena rectalis superior. Nah, dia tuh ke vena mesenterica inferior yang menuju ke vena porta. Terus ada untuk vena rectalis medianya tuh dia tuh vena iliaca interna, dia tuh menuju ke vena cava inferior. Sedangkan untuk vena rectalis inferiornya, dia tuh vena pudenda interna menuju ke vena iliosa interna dan vena cava inferior. Nah, untuk inervasinya, untuk simpatisnya tuh dia tuh nervus splenomegalis dan parasimpatisnya tuh dia nervus planici pelvis LS planici pelvici. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.